Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, mahasiswa dari Perbankan Malang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan strategis pembelajaran orang dewasa. Pengertian strategis. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan yang melibatkan dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya sistematis dalam membantu warga belajar dalam mengembangkan potensinya secara optimal melalui kegiatan belajar. Strategi pembelajaran mencakupi penggunaan pendekatan, metode, dan teknik bentuk media sumber belajar peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik dengan lingkungannya. Tujuan strategi pembelajaran adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektif, dan produktivitas kegiatan pembelajaran. Isi kegiatan pembelajaran adalah bahan atau materi pembelajaran yang bersumber dari kurikulum yang telah disusun dalam program pembelajaran. Karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri. Yang kedua, orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan fungsi pengalaman bagi orang dewasa sebagai sumber belajar. Yang ketiga, orang belajar siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan dan pengalaman terbangun dari pemecahan masalah atau penyelesaian tugas sehari-hari. Yang keempat, orientasi belajar. Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri, ilmu, dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Orientasi belajar terpusat pada kegiatan. Yang kelima, orang dewasa lebih menyenang belajar yang bersifat problem centered atau performance centered. Ciri-ciri belajar orang dewasa. 1. Memungkinkan timbulnya pertukaran pendapat, tuntutan, dan nilai-nilai. Yang kedua, memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik. Yang ketiga, suasana belajar diharapkan adalah sesuatu yang menyenangkan dan menantang. Yang keempat, mengutamakan peran peserta didik. Yang kelima, orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati. Yang keenam, belajar orang dewasa bersifat unik. Yang ketujuh, perlu adanya saling percaya antara pembimbing dan peserta didik. Yang kedelapan, orang dewasa umumnya mempunyai pendapat yang berbeda. Yang sembilan, orang dewasa memiliki kecerdasan yang beragam. Yang kesepuluh, kemungkinan terjadi berbagai cara belajar. Yang 11, orang dewasa belajar ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ke-12, orientasi belajar orang dewasa terpusat pada kehidupan nyata. Yang ke-13, motivasi dari dirinya sendiri. Prinsip pembelajaran orang dewasa. Kemitraan, hubungan timbal balik sebagai mitra belajar. Yang kedua, pengalaman nyata belajar di situasi nyata. Yang kelima, kebersamaan, interaksi antara peserta dan fasilitator. Yang keempat, partisipasi, pelibatan petani. Yang kelima, kemandirian untuk menentukan belajar. Yang keenam, kesinambungan, hubungan dengan materi sebelumnya. Yang ketujuh, manfaat sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-8, kesiapan fisik dan mental. Yang ke-9, lokalitas, materi fisik lokasi. Yang ke-10, keterpaduan materi utuh tidak parsal. Strategi yang efektif bersifat partisipasi, keterlibatan atau peran serta peserta pelatihan dan pengaturan lainnya yang menyangkut materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, dan lain sebagainya. Yang 3, tidak menggurui dan selalu berceramah, tetapi selalu melibatkan peserta dalam kegiatan. Strategi pembelajaran orang dewasa, pembelajaran yang praktis dan pusat pada masalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan masalah petani. Yang ketiga, memperkenalkan teori atau informasi baru. Yakinkan bahwa semuanya dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dan contoh-contoh yang nyata.
Yang ketiga, dalam pemecahan masalah ini metode yang digunakan antara lain tanya jawab dan diskusi. Yang kedua, orang dewasa menyukai pembelajaran yang mengintegrasikan informasi baru dengan pengalaman-pengalaman mereka. Yang pertama, membantu petani mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang kedua, mempelajari secara kelompok kooperatif juga dapat membantu mereka untuk berbagai pendapat dengan peserta yang lain. Yang ketiga, membantu mereka dalam memahami informasi yang baru. Yang ketiga, orang dewasa menyukai pembelajaran yang meningkatkan harga diri mereka. Yang pertama, orang dewasa percaya diri. Kita dapat mulai dengan hal-hal yang sederhana dengan tingkat kekekalan yang kecil. Memberikan contoh-contoh kekekalan yang kecil. Yang kedua, selanjutnya, pembelajaran semakin meningkat seiring dengan kepercayaan diri para petani atau para peserta didik. Yang ketiga, metode yang sesuai, di antaranya dengan tanya jawab dan diskusi. Metode yang digunakan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keempat, pembelajaran orang dewasa menyukai pembelajaran yang menunjukkan perhatian secara individual. Yang pertama, kenali kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, penuhi kebutuhan individu seperti rehat, makan, minum, dan sebagainya. Yang ketiga, ajak mereka untuk merencanakan target-target dan bantulah mereka mencapai target tersebut. Yang keempat, jangan segan pula untuk meminta masukan-masukan dari peserta didik, baik secara tertulis, lisan dalam sesi-sesi maupun secara informal di luar sesi pelatihan. Mereka suka jika minat-minat pribadi mereka diperhatikan. Keberhasilan strategi pembelajaran. Keberhasilan strategi pembelajaran orang dewasa diperlukan didukung dengan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang kondusif bagi orang dewasa menurut Supriyanto 2007 adalah yang pertama, mendorong peserta didik untuk aktif dan mengembangkan bakat. Yang kedua, suasana saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, suasana saling percaya dan terbuka. Yang keempat, suasana penemuan diri. Yang kelima, suasana tidak mengancam. Yang keenam, suasana mengakui keikhlasan pribadi. Yang ketujuh, suasana memperbolehkan perbedaan, berbuat salah dan keraguan. Yang kedelapan, memungkinkan peserta belajar sesuai dengan minat, perhatian, dan sumber daya lingkungannya. Yang kesembilan, memungkinkan peserta mengakui dan mengkaji kelemahan dan kekuatan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Yang kesepuluh, memungkinkan peserta tumbuh sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.